Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita pada pagi hari ini berada di tempat yang mulia, di masjid dan berada di pondok pesantren. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersyukur mendapat undangan khusus. Kenapa kita mendapatkan undangan khusus pada hari-hari ini? Karena anak kita telah menghafal Al-Quran minimal 1 juz, maka orang tuanya akan kita undang untuk menyimak bacaan Quran anaknya. Kita sebagai orang tua tentu senang, anak kita pun senang orang tuanya datang. Ini baru di dunia, belum lagi kelak di akhirat. Karena disampaikan oleh Pak Ustadz Luqman tadi, disebabkan anaknya membaca Al-Quran bisa walidu, maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang mana cahayanya lebih terang daripada sinar matahari dan dipakaikan baju kemuliaan luar biasa. Sehingga orang tuanya akan bertanya, kenapa kami dipakaikan mahkota, dipakaikan baju kemuliaan, dimuliakan seperti ini? Maka akan dikatakan kepadanya, ini disebabkan baca Al-Quran anakmu. Jadi bukan anak tersebut saja yang mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, orang tuanya juga. Maka bersyukurlah kita bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak-anak menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu kemuliaan di akhirat. Kemudian kemuliaan di dunia, kita kan kadang guru-guru itu kan nanti di akhirat tulisan nantilah, masih lama mungkin saya ke akhirat. Di dunia apa yang kita dapatkan? Banyak sekali Bapak Ibu. Salah satunya akan mendapatkan ketenangan, kelapangan, senang, obat dari susah, gelisah, suntuk, sumpah, ataupun galau, ataupun sakit. Baca Al-Quran. Terus kenapa Al-Quran itu bisa membuat kita senang, tentram, damai, terlepas dari kesempitan, kesusahan, galau? Kenapa? Karena disampaikan di awal tadi, Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Quran itu bukan makhluk. Orang yang mengatakan Quran itu makhluk itu bisa kafir. Itu kalamullah, Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itu kalau berada
Dimanapun dia berada, maka sesuatu itu akan mulia. Nabi yang diturunkan Al-Quran kepadanya, Nabi Muhammad, maka menjadi Nabi yang paling mulia. Tempat di mana Al-Quran diturunkan, yaitu di Mekah dan Madinah, menjadi tempat yang mulia. Tempat kita semua diturunkan Al-Quran kepada kita, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Kertas yang ada tulisan Al-Quran itu akan dimuliakan. Dia akan ditaruh di tempat yang tinggi. Dia akan disampul. Tidak ada orang yang berani menginjak-injak tulisan kertas yang ada tulisan Al-Qurannya. Kertas itu dimuliakan. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Apalagi kita manusia sudah makhluk mulia, ada Al-Quran di dada kita, ada Al-Quran di anak kita, tentu kita akan menjadi makhluk yang mulia. Maka bacalah terus Al-Quran, iqra'ul Quran, wa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an lil ashab. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat, menjadi teman, menjadi penolong kelak ketika kita dibangkitkan. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri-sendiri. Tidak ada teman. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum min zuhurikum. Sungguh pasti kalian semua, kata Allah, akan kembali kepada furadan, secara sendiri-sendiri. Dalam tafsir Jalalain, min ghairi ahlin wa waladin wa malin, sendiri, tidak ada keluarga yang menemani, tidak ada teman yang menemani sendiri. Kama khalaqnakum awwala marratin, sebagaimana kamu diciptakan pertama kali. Pertama kali kita ada di dunia sendiri, dalam keadaan telanjang, tidak memiliki apa-apa. Begitulah kita akan kembali kepada Allah. Pasti kita akan khawatir dan takut dibangkitkan sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita ada Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, ya'ti yawmal qiyamah, Al-Quran itu akan datang sahiban, menjadi teman, syafi'an, menjadi penolong, di ashabihi, bagi orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka beruntunglah kita, adik-adik, anak-anak yang selalu membaca Al-Quran. Karena program kita tahfiz Quran, menghafal Al-Quran, tentu kita banyak membaca Al-Quran. Al-Quran akan datang menemani kita. Sehingga kalau kita ada teman, rasa takut pun akan hilang. Jadi pede kita dibangkitkan, ada teman kita, yaitu Al-Quran. Kita juga sebagai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mau kalah. Jadikan Al-Quran itu teman kita di dunia. Ada waktu istirahat kita, ada waktu luang, di sela-sela sibuknya kita bekerja mencari nafkah, kita luangkan membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu teman kita di dunia, nanti dia akan menjadi teman kita di akhirat. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Kalau kita kaji sirah Nabawiyah, bagaimana sahabat Sa'id bin Sabit, Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud, dia menjadikan Al-Quran sebagai zikir, sebagai bacaan tiap hari. Setiap hari Jumat, setiap satu pekan dia khatam Al-Quran. Dan kita sebagai umat Rasulullah
ingin Al-Quran juga menjadi teman kita kelak di akhirat, ya kita baca Al-Quran sekurang-kurangnya setiap bulan kita khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa juga, Al-Quran itu punya kewajiban minimal setiap tahun kita khatamkan dua kali menghatamkan Al-Quran. Maka Al-Quran ini merupakan mukjizat yang luar biasa yang bisa menenangkan hati kita, menyenangkan hati kita, melepaskan dari kesusahan-kesusahan hidup kita. Maka pegang Al-Quran. Maka kalau kita sakit, letih, saya ngajar tahfiz kelas 7 ya anak pinjal. Orang yang pagi-pagi pening, Ustaz kepala, baca Quran itu. Suruh baca Quran, bahwa hilang peningnya. Karena Quran itu obat. Maka kalau kita susah, mana, sempat, pening, baca dari Al-Quran. Galau lah, mau pulang rindu orang tua. Begitu orang tua kalau rindu anak, rindu mungkin suaminya kerja di jauh, di luar negeri, baca Quran. Di sana akan selesai semua permasalahan. Kenapa? Karena sudah disampaikan tadi, karena Quran itu kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca Al-Quran, pasti Allah dekat dengan kita. Dan juga banyak hadis-hadis menyebutkan orang yang membaca Al-Quran, orang yang berkumpul, saling baca Al-Quran, saling mengajarkan, maka akan sakinah, ketenangan jiwa, dicucuri rahmat, dikerumuni malaikat, nama-nama kita dibanggakan di majelis para malaikat. Banyak hadis yang menyebutkan diberikan kita ketenangan jiwa. Maka demikian mungkin yang saya sampaikan, apabila itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kurang dan lebihnya dari saya sendiri, semoga menjadi motivasi, semangat bagi kita semua untuk membaca Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum